Kita coba dengan biji kopi pertama. Ya mungkin kadang kita dapat, nggak tahu dari mana. Kita sambil tunggu airnya mendidih. Sekarang kita mau cari tahu berapa sih dose yang cocok untuk biji kopi A ini. Kita sebut saja biji kopi A ya. Kita ambil dan kita isi sepenuh basketnya, basket original pada portafilter rock. Kemudian kita pastikan keterisian volumenya pada basket hingga rata pada permukaan. Kita bisa coba dengan benda yang dengan permukaan rata. Nah, kita lihat di sini masih ada rongganya, berarti terlalu banyak. Jadi kita kurangi lagi. Kurangi sedikit saja. Ya. Kita lihat. Kita cek lagi. Kali ini terisi, tetapi ini masih kurang terisi banyak karena pada saat kita sentuh dengan permukaan bendanya tidak ada bunyi bijinya gitu, bersentuhan dengan bijinya, jadi ditakutkan masih kosong. Nah, kita cek lagi. Ya, pada saat kita sentuh, ada terdengar ya, bersentuhan dengan bijinya, lalu kita geser-geser, dia sudah terisi penuh. Oke, lalu kita akan giling. Kita akan timbang, berarti dose yang sesuai untuk nantinya diulang adalah 18,5 gram untuk biji A ini. Ya, sekarang kita giling dengan grinder espresso yang bisa cukup halus untuk kebutuhan di Rockpresso New Pro. Nomor di sini tidak begitu menentukan pada macam-macam grinder yang lain, karena mungkin setiap grinder punya setelan nomor yang berbeda. Jadi kalau teman-teman punya single dose grinder, itu akan lebih baik. Di sini saya menggunakan grinder DF64P khusus untuk espresso. Kita timbang bubuk kopinya sehingga tidak merubah dose. Jadi yang kita timbang adalah patokan tadi berapa banyak beansnya dan bubuknya juga segitu. Ya, berarti 18,5 gram tetap. Sini pakai jarum WDT. Karena terkadang untuk tingkat kehalusan espresso dia ada sedikit gumpalan. Jadi untuk ekstraksi yang lebih baik kita uraikan gumpalannya. Tandai temper dengan spidol jarak 9 mm sebagai patokan headspace. Bisa dilihat di sini saya sudah spidoli. Kita ratakan bubuknya, lalu kita akan tekan ya, kita akan tamping. Jadi garis 9 mm itu untuk patokan setelah selesai kita tamping, dia akan sejajar dengan garis tersebut. Akan membentuk headspace atau jarak rongga antara bubuk kopi ke permukaan basket itu 9 mm setelah ditamping. Jadi kalau setelah ditamping belum mencapai 9 mm itu berarti mungkin terlalu kasar, atau kalau terlalu masuk ke bawah itu terlalu halus. Begitu untuk kita tentukan grind size-nya. Oke, kita letakkan gelas, lalu kita masukkan air. Untuk mempermudah variabel, di sini saya pakai air baru mendidih. Lalu isi saja penuh.
angkat tuasnya. Ya, kita tunggu air turun. Lalu kita mulai press. Perlahan dan rasakan tekanannya. Jadi kita ikuti saja feel keluarnya ekstraksi espresso dan juga seberapa cepat kita mau ngepress untuk menciptakan profil pada tekanan. Jadi bisa dilihat hasil espressonya. Jadi metode ini untuk patokan saat kita mendapatkan beans baru yang belum pernah kita coba. Nanti bisa disesuaikan sendiri segala variabelnya setelah setidaknya dapat titik patokan. Nampan ini bisa juga dipakai untuk membantu membersihkan sisa atau mengeluarkan sisa air yang ada di chamber tanpa kita perlu menunggu. Nah, jadi seperti ini, kita press aja lalu kita sangkutkan pada nampan sambil kita bisa menikmati espressonya. Jadi nanti airnya akan habis sendiri, begitu. Untuk menghemat waktu dan juga tenaga kita. Oke, kita lihat sudah selesai, habis airnya kita buang paknya. Dan di sini filter seal atau shower pada Rockpresso cukup bersih. Lalu kita ulangi, masih dengan biji A, kita coba lagi untuk pengulangan. Kita pakai dose 18,5, seperti yang tadi kita sudah dapati dari volume beans yang mengisi pada basket. Berat bisa berbeda-beda pada tiap beans, karena tingkat kepadatan beans berbeda-beda. Walaupun terisinya sama. Kita giling. Masih pakai ukuran grind size yang sama ya. Push. Kebetulan pada grinder ini ada fitur membersihkan bubuk kopi yang masih ada di dalam jalur luarnya. Kita masukkan pada basket porta. Kita pastikan, kita timbang yang masuk ke basket 18,5 gram juga. Berarti sudah bisa kita pakai. Kita uraikan gumpalannya. Ya, kita ratakan. Lalu kita tamping. Kita padatkan. Ya, masih menyentuh garis yang tadi, 9 mm. Jadi kalau masih nggak kena garis itu bisa dihaluskan atau dikasarkan dengan menggunakan dose yang sama. Kalau terlalu tinggi berarti terlalu kasar, terlalu rendah berarti terlalu halus. Tuang air mendidih sampai penuh pada chamber Rock New Pro. Ya, kita press. Perlahan saja sambil mengikuti jarumnya naik beriringan dengan tekanan yang kita rasakan saat ngepresnya. Jadi patokan profil ini adalah untuk ekstraksi dengan durasi 20-30 detik.
pastikan lagi sisa air yang ada di chamber. Oke, kita buang plugnya dan kita lihat lagi filter sealnya juga bersih. Jadi metode ini bisa membantu agar kondisi filter seal tetap baik. Oke, sekarang kita akan coba dengan biji kopi B yang kedua ya, yang berbeda dari yang tadi. Kita tentukan lagi dose-nya. Kita tes lagi dengan metode yang tadi, kita coba isi dulu sampai penuh kira-kira. Lalu kita pastikan keterisian pada permukaannya dengan beda yang rata. Ya, kita lihat masih besar ya rongganya, berarti masih terlalu penuh, melewati volume pada basket. Jadi kita kurangi lagi beans-nya. Oke, cek lagi. Nah, kita sentuh-sentuh begitu, ada terbentur dengan beans-nya, namun saat kita gerakkan dia sudah terisi rata penuh. Berarti kita bisa lihat dose yang kita mau pakai adalah 17,5 gram sebagai patokan. Oke, kita giling. Saya coba masih belum mengubah grind size-nya. Karena perbedaan dose tadi masih di range setengah sampai 1 gram. Biasanya kalau sudah lebih dari 1 gram perbedaannya, boleh kita haluskan lagi. Karena berarti biji tersebut besar-besar, namun kepadatannya lebih rendah, maka dia lebih ringan. Oke, coba kita isi di basket. Ya, 17,5 gram bisa kita pakai untuk biji B ini. Dan kita tes apakah ukuran gilingannya oke dipakai untuk metode patokan ini. Kita tamping merata. Saat sudah tamping, dia pas garis 9 mm yang tadi kita sudah tandai. Ya, oke. Sekarang kita coba bikin espressonya. Dan mengapa pakai air mendidih dan isi sampai penuh di chambernya, untuk kita hilangkan dulu beberapa variabel yang mungkin kalau kita berbeda-beda bisa membingungkan karena mau mencari patokan. Jadi variabel suhu air dan juga variabel berapa banyak air yang di dalam chamber itu kita pinggirkan dulu, jadi lebih konsisten. Oke, tunggu airnya turun. Mulai. Press perlahan saja tapi mengikuti tekanan sehingga jarumnya bisa semakin naik sampai maksimum di 9 bar. Oke. Sekarang kita lihat hasil espressonya. Sekarang kita coba beans biji kopi C, ya, yang ketiga ini, yang C. Kita timbang lagi untuk mencari berapa dose yang bisa dijadikan patokan untuk mencari resep Diropresso GC-SS New Pro Commercial Edition. Oke, kita
kita lihat lagi permukaannya. Masih ada rongga. Berarti terlalu penuh. Coba kita kurangi sedikit. Ya, beberapa butir. Oke, pastikan terisi rata. Kita cek lagi. Ya, sudah penuh. Beans C ini membutuhkan 16,9 gram biji kopi sebagai dosnya. Coba kita haluskan sedikit ya, karena walaupun terisi penuh, dia gramasinya itu menurun, lebih ringan, berarti dia lebih rendah tingkat kepadatan beansnya. Jadi pastikan kita memakai grinder yang bisa mampu mengikuti setelan perbedaan sedikit. Oke, kita push. Coba kita timbang bubuk kopinya untuk memastikan dos yang masuk itu sesuai yang kita mau. Oke, 16,9. Kita uraikan lagi jika ada gumpalan. Oke, coba kita temping. Ya, kita padatkan. Jadi 9 mm itu bisa kita lihat juga sekitar di bawah garis pada bagian dalam basket. Selalu kita ulangi lagi tadi, air mendidih dan terisi penuh pada chamber rock. Oke, kita mulai press. Selesai. Nah, kita lihat berhasil membuat espresso dengan metode patokan mencari dose dan range size. Demikianlah tadi kita sudah mencoba 3 macam beans sebagai contoh dan latihan kita untuk menentukan berapa dose kopi yang mau kita pakai saat kita dapat beans baru, terus grind size-nya patokannya segimana. Mungkin bisa membantu teman-teman yang baru saja memiliki Rockpresso GC SS New Pro Commercial Edition. Semoga tips ini membantu dan kedepannya bisa teman-teman explore lebih lanjut variabel-variabel pada membuat espresso dengan alat kopi manual.